Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu, semangat walaupun di masa daring, di masa pandemi, tapi tidak menghalangi kita untuk terus belajar dan terus belajar untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Jadi baiklah, di sini saya mencoba untuk menyampaikan materi bimbingan melalui video platform. Semoga dengan ini dapat membantu kita semua dalam menyampaikan informasi, menyampaikan pembelajaran, menyampaikan bimbingan, walaupun di tengah masa pandemi ini. Oke, baiklah, sebelum kita ataupun sebelum Ibu lebih mendalami materi yang ingin Ibu sampaikan, jadi sebelumnya kita lihat dulu tujuan dari materi yang ingin Ibu sampaikan pada hari ini, ya. Di sini adalah rencana pelaksanaan layanan atau RPL bimbingan klasikal, ya, terutama untuk kelas 12. Di sini tujuannya yang pertama, siswa dapat memahami pilihan karir setelah lulus dari SMA. Yang kedua, siswa dapat memahami hal yang harus diperhatikan untuk studi lanjut. Yang ketiga, siswa dapat memahami hal yang harus diperhatikan untuk memasuki dunia kerja. Jadi di situ bisa dilihat, ya, tujuan, tahapan-tahapannya, dan juga evaluasinya ada semuanya di sini. Oke, lanjut kita ke materi yang sudah Ibu siapkan dari sejak awal. Materi poin-poinnya. Ini yang pertama, bimbingan dan konseling tahun pelajaran 2021-2022. Bimbingan klasikal. Ya, jadi metode layanan yang Ibu sampaikan pada hari ini adalah bimbingan klasikal, ya, dengan judul Pilihan Karir Setelah Lulus SMA. Ini deskripsi singkat, jadi tidak perlu panjang lebar, mungkin ada yang sudah tahu, ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah pertanyaan yang selalu menjadi pertanyaan dasar dari semua siswa, ya. Semua siswa. Jadi pertanyaannya, lulus SMA itu mau ke mana, ya? Jadi di sini kalian akan selalu mendapat pertanyaan seperti ini. Setelah lulus SMA mau ke mana? Karena di sini tingkat kecemasan selalu ada di antara kalian, ya. Jadi secara garis besar ada 4 pilihan karir, ya. Yang ada 1, kedua, ketiga, keempat. Yang pertama itu melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.
Yang kedua, mengikuti kursus atau pelatihan. Yang ketiga, memasuki dunia kerja. Yang keempat, memasuki kehidupan berkeluarga. Jadi nanti keempat-empatnya ini akan Ibu jelaskan materinya secara rinci dan Ibu harap kalian bisa memahaminya satu persatu. Merencanakan kehidupan. Oke, next. Kita lanjut. Merencanakan kelanjutan studi. Jadi ini perencanaannya. Perguruan tinggi yang tepat bukan berarti yang mahal dan terkenal. Namun, sesuai dengan minat, kemampuan akademis, serta kondisi sosial ekonomi. Di samping kredibilitas dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Jadi untuk kalian memilih perguruan tinggi yang dimaksud, kalian harus bisa menyesuaikan dengan minat kalian, menyesuaikan dengan kemampuan akademis kalian, serta kondisi sosial ekonomi. Tapi di samping itu, kalian juga harus melihat kredibilitas dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Oke, lanjut. Tadi selanjutnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk studi lanjut. Itu ada dua hal. Yang pertama, status. Status akreditasi perguruan tinggi tersebut. Jadi ada dua di sini. Status perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Jadi ada dua status. Jadi kalian terutama harus mengutamakan dulu yang perguruan tinggi negeri. Jadi kalau sudah tidak memungkinkan di negeri, barulah coba di swasta. Yang kedua, jalur, jenjang pendidikan, dan bentuk perguruan tinggi. Di sini ada 3 jalur. Jalur pertama itu jalur akademik dan jalur profesional. Jadi di sini maksudnya jalur akademik itu adalah melihat dari kemampuan bakat. Itu dilihat dari nilai raport. Jadi kalau secara profesional itu berarti secara mandiri. Ya. Yang kedua, jenjang. Jadi kalian bisa melihat jenjang dari perguruan tinggi tersebut. Misal perguruan tinggi tersebut bisa memberikan peluang ke pasca sarjana. Jadi setelah S1, jadi ada peluang untuk melanjutkan ke S2. Yang ketiga, bentuk perguruan tinggi. Bentuk perguruan tinggi. Jadi bentuk perguruan tinggi di sini ada beberapa bentuk. Yang pertama, universitas, institut, sekolah tinggi, akademis, dan politeknik. Itu adalah bentuk. Jelaskan ada jalur, jenjang, dan bentuk perguruan tinggi. Sistem penerimaan mahasiswa. Sistemnya ada dua, yaitu tes dan non-tes. Tes itu ujian saringan masuk. Berarti tes murni. Kalau non-tes, penelusurannya dilihat dari bakat, minat, dan kemampuan. Ataupun secara
SNPTN. Ya, saya lanjut. SNPTN. Jadi SNPTN ini bisa melalui jalur sekolah, ya. Nanti akan dibantu atau dipandu oleh sekolah untuk mengikuti yang non-tes. Yang keempat, perguruan tinggi kedinasan. Perguruan tinggi kedinasan ini perguruan tinggi di bawah departemen selain Departemen Pendidikan Nasional. Jadi perguruan tinggi ini di bawah departemen. Jadi ini setelah di perguruan tinggi ini otomatis kita sudah mendapat kursi di salah satu instansi yang terdaftar di perguruan tinggi tersebut. Lanjut. Yang keempat, hal yang penting untuk diketahui, pertimbangan dasar yang harus diperhatikan untuk studi lanjut. Yang pertama, fokus keinginan primer. Jadi keinginan primer ini seperti cita-cita, ekonomi, hasrat belajar. Jadi yang primer ini berarti yang sangat mendasar ya, yang sangat penting buat diri kita pribadi. Itu menyangkut cita-cita, ekonomi, dan hasrat belajar. Yang kedua, fokus ke bakat kalian. Bakat di sini teknik, sosial, kedokteran, bisnis, agrobisnis, dan lain-lain. Jadi fokus ke bakat kalian. Kalian merasa bakat kalian ada di mana? Berarti disitulah kalian harus bisa menempatkan diri di perguruan tinggi yang kalian inginkan. Yang ketiga, fokus penjurusan bidang studi. Jurusan atau program studi terkait dengan kesuksesan studi serta bakat dimiliki. Karena ini sangat berpengaruh, ya, sangat berpengaruh. Jurusan dalam bidang studi itu sangat berpengaruh pada kesuksesan studi serta bakat yang kalian miliki. Yang keempat, fokus kemampuan. Itu kemampuan akademik dan non-akademik, serta daya dukung ekonomi keluarga. Fokus kemampuan akademi dan non-akademik, serta daya dukung ekonomi keluarga. Jadi itu yang kedua, kita lihat mengikuti kursus atau pelatihan. Mengikuti kursus atau pelatihan di sini ada dua. Yang pertama, kursus komputer atau kursus menjahit, kursus perbengkelan, dan lain-lain. Jadi kursus ini dapat membantu kalian untuk melatih skill, life skill. Jadi setelah mengikuti kursus diharapkan kalian bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Ya, sini. Yang kedua, pelatihan atau diklat. Jadi dari pelatihan ini dapat menciptakan knowing something dan doing something. Jadi maksudnya di sini, setelah pelatihan, kita bisa mengetahui sesuatu dan bisa melakukan sesuatu. Ya, jadi ini sangat berkaitan ya. Knowing something dan doing something. Lanjut yang ketiga, memasuki dunia kerja. Ini pilihan yang ketiga. Tadi yang pertama memasuki studi lanjut, yang kedua mengikuti kursus atau pelatihan, yang ketiga memasuki dunia kerja. Di sini ada dua, mencari lowongan kerja. Jadi mencari lowongan kerja dengan hal yang begitu banyak untuk disiapkan, yaitu
membuat surat lamaran, mempersiapkan apa yang harus disiapkan, mencari informasi di mana-mana, di mana yang menerima lowongan kerja. Jadi kalian harus mempersiapkan diri secara fisik maupun mental, tidak memandang gengsi dan segala hal. Ya. Yang kedua, mengikuti tes atau seleksi. Mengikuti tes atau seleksi, ya, ini bisa dimasukkan kategori misalnya mengikuti tes polisi ataupun TNI, ya. Di sini masuk di sini nih. Karena kalau sudah lulus PNS, lulus polisi atau TNI itu berarti sudah otomatis masuk ke dalam dunia pekerjaan. Lanjut yang keempat, ini yang pilihan terakhir buat kalian, memasuki kehidupan keluarga. Jadi pilihan yang keempat ini adalah pilihan yang harus benar-benar kalian pikirkan sematang-matangnya. Jadi di sini ada kesalahan ya. Pilihannya untuk memasuki kehidupan keluarga atau menikah diperlukan berbagai macam pertimbangan, kesiapan secara fisik maupun ekonomi sangat diperlukan di samping kesiapan mental. Ketika Anda memutuskan menikah, berarti Anda sudah harus siap bertanggung jawab, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi terhadap anak, keluarga, keluarga, suami, istri, dan lingkungan. Jadi sekiranya Anda lulus SMA memutuskan untuk menikah harus diperhatikan secara matang karena pernikahan di usia dini umumnya mengalami banyak hambatan dan tantangan. Jadi untuk kalian yang sudah berpikir untuk memasuki dunia keluarga, memasuki dunia pernikahan, jadi kalian harus pikirkan terlebih dahulu. Karena pernikahan yang di usianya sudah maksimal saja mengalami banyak sekali hambatan dan tantangan. Jadi apalagi untuk yang umurnya baru belum mencukupi syarat. Jadi benar-benar harus kalian pikirkan sematang-matangnya. Oke, itu ya, memasuki kehidupan keluarga. Lanjut. Baiklah, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materi bimbingan klasikal ini berguna untuk kalian, dapat bermanfaat dimanapun kalian berada. Semoga sedikit sebanyak dapat memberi masukan dan wejangan buat kalian, sehingga kalian bisa berpikir dan membuat pilihan yang tepat setelah tamat SMA. Di sini Ibu ada memberikan moto yang bagus untuk kalian. Semoga kalian bisa menjadi lebih semangat untuk mengejar cita-cita yang akan kalian capai. Berjuanglah seakan-akan nyawamu sedang dipertaruhkan. Jadi, di sini maksudnya berjuanglah untuk mengejar cita-cita kalian semaksimal mungkin, seolah-olah nyawamu sedang dipertaruhkan. Oke, baiklah, sampai di situ dulu video dari Ibu. Dan lain waktu kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.